selamat datang di media pembelajaran biologi kelas 10 SMA MA tentang Bryophyta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Merangin. Saya Dian Kurnia. Dan saya Wahyu Soleha dengan dosen pembimbing Ibu Arista Ratih, SPD MPD. Di sini kami akan membahas materi biologi kelas 10 SMA MA tentang Bryophyta. Namun, sebelum dimulai, saya akan menampilkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang akan dicapai dalam media pembelajaran ini. Tahukah kamu, pada umumnya tumbuhan lumut dapat tumbuh dengan mudah di tempat yang basah dan lembab. Tumbuhan lumut bersifat autotrof karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil. Tubuh lumut diselubungi oleh kutikula lilin yang dapat mengurangi penguapan berlebihan pada tubuhnya, sehingga memungkinkannya untuk dapat beradaptasi di lingkungan yang tak terlalu basah. Tumbuhan lumut tergolong sebagai Cormophyta berspora karena tumbuhan ini menghasilkan spora sebagai alat untuk berkembang biak. Kita masuk ke dalam pengertian tumbuhan lumut. Lumut berasal dari bahasa Yunani yaitu Bryophyta, adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Dapat tidak tampak dengan bantuan lensa, dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia, terkecuali di dalam laut. Lumut mempunyai sel-sel plastid yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri atau bersifat autotrof. Lumut termasuk ke dalam kingdom Plantae, yang meliputi semua organisme yang multiseluler dan telah berdiferensiasi, eukariotik dengan dinding sel berselulosa. Organisme yang termasuk ke dalam Plantae ini hampir seluruhnya bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari saat proses fotosintesis. Terdapat beberapa struktur pada tumbuhan lumut, di antaranya ialah yang pertama ada kolumera. Kolumera adalah sebuah jaringan yang tidak dapat terlibat dalam sejumlah pembentukan terhadap spora. Yang kedua ada seta atau batang. Dan yang ketiga ada apofisis, yakni dapat diperlebar di bagian ujung dan dapat dilengkapi dengan sebuah kotak spora pada transisi. Yang keempat ada vaginula, adalah sebuah akar yang ditutupi dengan sisa dinding archegonium. Yang kelima ada calyptra atau cup, yakni dapat berasal dari sebuah dinding archegonium atau menjadi cup kotak spora. Nah, dari penjelasan tadi pasti teman-teman ada yang bertanya nih, apa sih ciri-ciri tumbuhan lumut? Tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan atau biasa disebut metagenesis. Dalam proses metagenesis ini, tumbuhan lumut mengalami dua fase kehidupan, yaitu yang pertama ada fase gametofit atau haploid dan fase saprofit atau diploid. Lumut hidupnya secara berkoloni, tidak berpembuluh sebab tidak memiliki daun, batang, maupun akar sejati. Habitat lumut berada pada tempat yang lembab
dan terlindungi dari cahaya matahari, seperti dasar hutan, permukaan batang pohon, tembok, dan juga sumur. Ada juga tumbuhan lumut yang berhabitat di tempat yang basah dan sanggup hidup di dalam air, seperti contohnya lumut sphagnum. Nah, tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri antara lain. Yang pertama, sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa multiseluler, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan phloem. Yang kedua, air masuk dalam tubuh lumut secara imbibisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. Yang ketiga, dinding sel terdiri atas selulosa. Yang keempat, mengalami metagenesis. Yang kelima, merupakan peralihan antara talopita dan kormopita. Yang keenam, permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Yang ketujuh, akar berupa akar semu atau rizoid yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim dan berbentuk seperti rambut atau benang-benang. Akar itu juga berfungsi untuk menempelkan lumut. Yang terakhir, zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal di dalam gametangium betina. Sperma diproduksi oleh antheridium dan ovum diproduksi archegonium. Ternyata batang dan daun lumut mempunyai susunan yang berbeda loh. Yang pertama, berukuran kecil dan jarang mencapai ukuran 15 cm. Yang kedua, selapis sel kulit yang beberapa diantaranya membentuk rizoid epidermis. Rizoid tampak seperti benang yang berfungsi sebagai akar dan menyerap makanan dari air dan garam mineral. Yang ketiga, lapisan kulit dalam tersusun atas korteks, silinder pusat yang terdiri dari sel penunjang atau sel parenkim yang memanjang, tidak mengandung xilem dan phloem. Yang keempat, silinder pusat terdiri atas sel parenkim yang berguna untuk mengangkut air dan garam mineral. Yang kelima, pertumbuhan pada lumut yaitu secara memanjang. Pada tumbuhan lumut, sporofit atau sporogonium terdiri atas yang pertama, seta atau tangki. Yang kedua, vaginula, yaitu kaki yang diselubungi dinding archegonium. Yang ketiga, apofisis, yaitu ujung seta atau tangki yang melebar, merupakan peralihan antara seta dan kotak spora. Yang keempat, kaliptra atau tudung, yaitu berasal dari dinding archegonium atas dan akan menjadi tudung kotak spora. Yang kelima, kolumella, yaitu jaringan yang tidak ikut mengambil bagian dalam pembentukan spora. Yang terakhir, sistem reproduksi bersifat metagenesis, yaitu reproduksi silih berganti antara seksual gametofit dan aseksual sporofit. Reproduksi seksual membentuk gamet jantan dan betina dalam gametofit, sedangkan reproduksi aseksual dengan spora haploid terbentuk di dalam sporofit. Teman-teman, siklus hidup tumbuhan lumut atau bryophyta bersifat metagenesis karena bergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya, sporofit menghasilkan spora yang akan menjadi protonema. Dari protonema inilah gametofit terbentuk.
Generasi gametofit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid. Dan gametofit ini menghasilkan gametangium atau organ reproduksi yang disebut dengan antheridium pada jantan dan archegonium pada betina. Gametangium dilindungi oleh daun khusus atau brek. Antheridium berbentuk bulat dan menghasilkan sperma berflagel anterozoid dan spermatozoid. Sedangkan archegonium berbentuk seperti botol yang memiliki bagian lebar yang disebut perut dan ada bagian sempitnya yang disebut dengan leher. Pembuahan atau biasa disebut dengan fertilisasi, sel telur oleh anterozoid membuahkan zigot dengan dua sel kromosom atau disebut dengan diploid. Zigot inilah yang merupakan awal dari sporofit lagi. Kemudian, zigot melakukan pembelahan menjadi sporofit dewasa yang sudah memiliki kaki untuk melekat pada gametofit, seta, dan kapsul di bagian ujungnya. Kapsul ini merupakan tempat dihasilkannya spora melalui fase-fase pada meiosis setelah spora masak dan dikeluarkan dari dalam kapsul. Barulah siklus hidup lumut berulang lagi dari awal. Oke teman-teman, di sini aku akan memperkenalkan beberapa klasifikasi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut atau Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun atau Bryophyta, lumut hati atau Hepaticophyta, lumut daun atau Anthocerophyta. Kita akan membahas satu persatu tentang klasifikasi lumut. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang lumut daun atau nama lainnya Bryopsida. Lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda sehingga dapat dibedakan mana individu jantan, mana individu betina. Akan tetapi, ada juga tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium dalam satu individu. Pada fase sporofit, tumbuhan lumut akan menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Jika spora lumut sampai di lingkungan yang sesuai, spora lumut akan tumbuh menjadi protonema. Nah, protonema inilah yang akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru. Contoh spesies tumbuhan lumut daun adalah Polyticum junipernum, Pogantum ciratum, dan Aerobisopsis logissima. Nah, beberapa ciri-ciri dari lumut daun adalah yang pertama, talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Yang kedua, talus gametofit mempunyai bentuk simetris radial. Yang ketiga, archegonium dan antheridium berbentuk pada ujung gametofit di antara daun dan kemudian tumbuh sporagonium. Yang keempat, talus sporofitnya merupakan sporagonium yang menumpang pada ujung batang dari talus gametofit. Yang kelima, gametofit tumbuh tegak atau merayap. Yang keenam, berkembang dari protonema. Yang ketujuh, mempunyai daun, batang, dan rizoid multiseluler. Yang kedelapan, daunnya hanya terdiri atas satu lapis sel dengan rusuk tengah tersusun melingkaran batang atau spiral. Yang kesembilan, archegonium melekat di atas kapsul dan membentuk kaliptra. Yang kesepuluh, kapsul bagian bawah mempunyai stomata dan bersifat fotosintetik. Yang kesebelas, tidak ditemukan adanya elater, kapsul mempunyai kolumella pecah dengan gigi-gigi peristom. Yang ke-11, selama perkembangan kapsul, tangkai atau seta bertambah panjang secara perlahan. Klasifikasi lumut yang kedua adalah lumut hati atau Hepaticophyta.
Lumut hati mempunyai bentuk tubuh seperti lembaran banyak, lekukan dan menyerupai bentuk hati. Oleh karena itu, bentuk ini lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Ciri-ciri dari lumut hati sendiri adalah yang pertama, talus gametofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang, sementara akarnya berupa rizoid. Yang kedua, talus gametofitnya mempunyai bentuk pipih dorsiventral. Yang ketiga, pada permukaan dorsal gametofit dibentuk archegonium dan antheridium yang berbentuk seperti payung. Yang keempat, talus sporofitnya mempunyai ukuran sangat kecil sehingga nyaris tidak nampak. Selanjutnya, klasifikasi yang ketiga atau yang terakhir yaitu lumut tanduk atau Antheracoccipsida. Lumut tanduk mempunyai bentuk sporofit yang panjang dan runcing yang dapat tumbuh tinggi setinggi 5 cm. Nah, ciri-ciri lumut tanduk sendiri apa? Ciri-ciri lumut tanduk yang pertama, akar masih berupa rizoid. Talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Yang kedua, talus gametofit mempunyai bentuk pipih dorsiventral. Yang ketiga, terciptanya gametogonium atau antheridium dan archegonium di permukaan dorsal talus gametofit. Yang keempat, talus sporofitnya menyerupai bentuk tanduk atau jarum yang ramping atau kecil dan pertumbuhannya terjadi sebab pembelahan sel-sel dasar pada daerah kaki. Yang terakhir, struktur tubuh lumut tanduk berupa talus, tetapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang. Lumut tanduk mempunyai sel yang hanya terdiri dari satu kloroplas. Nah, teman-teman, tumbuhan lumut juga sangat berguna loh pada manusia. Apa sih peranan tumbuhan lumut atau Bryophyta ini? Yang pertama, menahan erosi tanah. Pengikisan tanah juga bisa dicegah dengan kehadiran lumut loh. Dan yang kedua, mengurangi bahaya banjir. Lumut juga berperan dalam mencegah bencana banjir karena air hujan yang diturun diserap dengan baik oleh tumbuhan lumut. Yang ketiga, dapat meningkatkan sumber air. Manfaat tumbuhan lumut juga dirasakan saat musim kemarau datang. Musim yang berpotensi mendatang kekeringan ini memberikan ancaman minimnya ketersediaan air bagi manusia. Lumut membantu mengatasinya karena lumut mempercepat proses penyerapan air saat kemarau sehingga mampu menjaga ketersediaan air tanah atau air sumur. Selanjutnya, fungsi lumut bagi manusia yaitu mensuplai oksigen. Lumut juga bagian dari tumbuhan yang memiliki zat hijau. Selanjutnya, sebagai bahan pembuatan obat kulit. Hal ini pertama kali dilakukan di negara Cina, di mana pada zaman dahulu lumut dijadikan masyarakat Cina untuk membuat ramuan tradisional untuk mengatasi penyakit kulit. Selanjutnya, bahan pembuatan obat mata. Selanjutnya, sebagai obat hepatitis. Lumut juga berperan sebagai obat antiseptik. Lumut juga berperan sebagai obat penyakit jantung, obat pneumonia, dapat mengobati luka bakar dan luka luar, obat hipertensi, dapat mengatasi bisa ular. Lumut juga dapat menghilangkan racun ular. Lumut yang digunakan adalah lumut jenis Marsantia polymorpha. Nah, demikian pengertian, ciri, siklus hidup, klasifikasi, dan manfaat tumbuhan lumut atau Bryophyta dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.